Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Man sholat subuh di jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, wa ka'annama shallal laila kullah, dapat pahala seperti sholat sepanjang malam. Man sholat subuh fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, kana fi dhimmatillah, maka dia senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man sholat subuh fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, kemudian dia duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatlu'a asy-syams, sampai terbit matahari. Summa yusalli rak'ataini, kemudian dia sholat sunat 2 rakaat. Maka annama, lalu kemudian kanat lahu ajra hujjatin wa umrah, maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah. Mudah-mudahan kita sampai anak cucu istiqomah sholat subuh berjamaah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota Tanjung Balai, para alim ulama, para khalifah mursyid Tariqat Naqsyabandiyah. Tak dapat saya sebutkan satu persatu yang beserta imam yang tidak dapat disebut nama. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Peradaban yang paling tua di Nusantara ini namanya Aceh. Salah satu dari Sultan Aceh itu bernama Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda, raja yang dibanggakan oleh Nusantara, masyarakat Aceh. Maka airport di Aceh itu disebut dengan airport Sultan Iskandar Muda. Suatu ketika Sultan Iskandar Muda akan pergi mengunjungi kerajaan yang besar di Semenanjung bernama Kerajaan Malaka. Maka dia pun naik bahtera dari pantai timur Aceh. Lalu kemudian sebelum sampai ke Malaka, dia melihat ada tanah yang menjorok ke laut. Tanah yang menjorok ke laut itu disebut dengan tanjung. Lalu di tanjung itu dia pun membuat balai-balai. Itu yang disebut dengan tanah. Balai-balai tempat orang duduk. Balai-balai di tanjung itu didirikan oleh Sultan Iskandar Muda. Bertemulah dia di balai-balai itu dengan Raja Simargolang. Lalu kemudian bertemu pula dengan orang-orang dari kerajaan Pinang Awan. Dulu sesuatu yang hebat-hebat itu dinisbatkan ke awan. Contohnya bangsa yang hebat disebut dengan bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Kerajaan yang besar waktu itu namanya Kerajaan Pinang Awan. Kerajaan Pinang Awan itu sekarang itulah dia Kota Pinang. Labuhan Batu, selatan atau utara? Labuhan Batu selatan. Lalu kemudian Kesultanan Pinang Awan ini punya anak gadis yang cantik jelita, bernama Putri Ungu Selendang Bulan. Menikahlah Sultan Iskandar Muda dengan Putri Ungu Selendang Bulan. Dua pernikahan dua orang bangsawan yang cantik dan ganteng ini melahirkan seorang anak laki-laki bernama Sultan Abdul Jalil. Sultan Abdul Jalil itulah Sultan pertama Kerajaan Asahan. Kerajaan Asahan pada tahun 1630. Jadi nanti pada tahun 2030 maka genaplah perjalanan Tanjung Balai dan
disebut dengan Kesultanan Melayu Islam Asahan itu selama 4 abad lamanya, 400 tahun. Jadi kira-kira kalau 400 tahun itu lama atau sekejap? Tergantung suasana hati. Sama dengan 5 menit. Kalau ditanya 5 menit lama atau sebentar, tengok 5 menit update status sebentar. Tapi kalau 5 menit menunggu buka puasa lama. Jadi kemudian Ustadz dari mana ini sekarang perjalanan dari Riau? Kalau Riau itu apa nama kerajaannya? Kerajaan Siak Sri Indrapura. Tahun berapa berdirinya? Tahun 1723. Sedangkan kerajaan Asahan tahun 1630. Mana yang lebih tua? Sama. Yang susah menjawab belum sarapan. Jadi lebih kurang 100 tahun sebelum kerajaan Siak Sri Indrapura sudah berdiri kerajaan bernama Asahan. Jadi anak-anak muda Kabupaten Asahan mesti mengerti bahwa dia tinggal di tempat pusat peradaban waktu itu. Waktu itu belum ada jalan aspal, maka transportasi adalah laut. Siapa yang tinggal di pinggir laut, siapa yang tinggal di tepi sungai, maka dialah pemilik peradaban. Dan ini adalah tempat yang paling strategis bertemunya 2 sungai, yaitu Sungai Asahan dengan Sungai Silau. Bertemunya beberapa peradaban karena dia di tempat yang sangat cantik dan indah. Orang dari Aceh datang kemari, orang dari Riau datang kemari, orang dari Malaka, maka dia berada di selat yang disebut dengan Selat Malaka. Orang menyeberang dari Pulau Sumatera ke Malaka. Malaka peradaban Melayu besar, lalu kemudian berdirilah Kesultanan Asahan. Kalau diurutkan dari atas, Aceh, dari Aceh turun ke bawah Kesultanan Langkat, Tanjung Pura. Dari Kesultanan Langkat turun ke bawah Kesultanan Delhi, itulah dia Istana Maimun dengan Masjid Raya. Dan turun ke bawah Kesultanan Serdang, sekarang jadi kabupaten namanya Sergi, Serdang Bedagai. Lalu turun ke bawah namanya Kesultanan Asahan. Sedangkan Batubara dia tidak ikut Kesultanan Sergi, dia juga tidak ikut Kesultanan Asahan. Batubara itu otonomi khusus yang dipimpin oleh datuk-datuk. Salah satunya adalah Datuk Lima Laras yang capnya ketika dulu mereka menginduk ke Aceh. Tapi ketika Aceh lemah diserang Belanda, maka mereka mengikut yang kuat waktu itu Kesultanan Siak Sri Indrapura. Jadi anak-anak muda kita mesti mengerti sejarah bangsanya. Halakamru'un lam ya'rif qadrahu. Orang yang paling celaka adalah orang yang tidak mengerti sejarah bangsanya. Mengapa orang Toba bisa banyak di Tanjung Balai? Karena yang menghubungkan dari Danau Toba langsung ke Tanjung Balai ke tepi laut adalah Sungai Asahan. Makanya bendungan yang besar luar biasa, Bendungan Asahan, diresmikan oleh Wakil Presiden Proklamator Republik Kemerdekaan Indonesia Soekarno-Hatta. Bung Hatta lah yang meresmikan itu. Maka dulu banyak orang bercita-cita ingin menjadi insinyur karena gegap gempita megahnya peresmian Bendungan Asahan. Dulu digambarkan dalam duit 100 perak, kalau masih ingat. Yang ingat berarti udah tua. Lalu kemudian orang-orang hebat-hebat itu dulu juara musabaqah tilawatil Quran datang dari Kabupaten Asahan, dari Tanjung Balai. Pelatih qasidah dulu ada juara musabaqah Piala Presiden. Setiap tahun di Sumatera Utara berasal dari Kabupaten Asahan, Tanjung Balai. Jadi sepaket itu Tanjung Balai, Asahan, untuk memisahkannya dengan Tanjung Balai, Karimun di Kepulauan Riau.
Lalu kemudian setelah bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1946, lalu kemudian dibagi lagi. Ada yang jadi kota, dulu namanya Kota Madia, ada yang jadi kabupaten, tapi dulu itu sepaket Tanjung Balai adalah ibu kota kerajaan Melayu Islam kebanggaan, yaitu Kerajaan Melayu Asahan. Lalu kemudian para alim ulama, sultan-sultan ini mengerti bahwa dia tidak paham untuk mengatur agama. Jadi dia hanya mengatur negara saja, kekuasaan, kesultanan. Adapun agama dia serahkan kepada orang yang mengerti agama, disebut dengan mufti. Mufti artinya orang yang mengeluarkan fatwa. Tak boleh orang berceramah halal haram, boleh tak boleh kalau tidak ada fatwa dari mufti. Mufti kerajaan Asahan yang terkenal bernama Syekh Abdul Hamid, alumni dari Makkah Al-Mukarramah. Pulang Syekh Abdul Hamid ke Tanjung Balai, mendirikan sekolah. Salah satu murid yang belajar kepada Syekh Abdul Hamid, itulah dia salah satu ulama besar bernama Syekh Muhammad Arsyad Talib Lubis, ulama kebanggaan Al-Jam'iyatul Wasliyah. Tidak hanya sekedar ulama ahli fikih, tapi dia punya buku dalam bidang ilmu mustalah hadis pakai bahasa Arab. Dan dia juga punya ilmu debat kristologi, pembahasan debat antara Islam dengan Nasrani. Silakan dicari buku karya-karya Syekh Muhammad Arsyad Talib Lubis. Imam besar Masjid Raya Kesultanan Delhi di Medan, namanya Syekh Hasan Maksum, murid langsung dari Imam Masjidil Haram Syekh Ahmad Khatib. Suatu ketika Syekh Hasan Maksum sedang duduk di masjid, datanglah orang bertanya, Syekh, ya nanti kalau Tuan Syekh meninggal, siapalah agaknya ulama yang menggantikan Tuan Syekh? Kebetulan waktu itu Syekh Muhammad Arsyad Talib Lubis masuk ke masjid, ditunjuknya, itulah nanti yang akan menggantikan aku. Lalu kemudian karya-karyanya sampai hari ini dipelajari di sekolah-sekolah Al-Jam'iyatul Wasliyah. Murid dari seorang mufti di kerajaan Melayu Asahan. Lalu kemudian pada tahun 1946 terjadi pergolakan merah. Disebut pergolakan merah karena PKI mengamuk. Dia provokasi masyarakat, dia katakan kerajaan pro kepada Belanda dan seterusnya. Akhirnya masyarakat pun termakan isu. Akhirnya terjadilah apa yang disebut dengan revolusi sosial. Padahal sebetulnya bukan revolusi sosial, tapi hasutan PKI. Dibunuhlah sultan-sultan Melayu. Sultan Langkat meninggal dunia, maaf cakap beri maaf, anak gadisnya diperkosa, dan meninggal seorang penyair kebanggaan Melayu bernama Tengku Amir Hamzah. Darah itu mengalir sampai ke Tanjung Balai. Dan tahun 1946 itulah meninggal Syekh Abdul Hamid, mufti kerajaan Asahan, sekaligus juga beberapa pembesar kerajaan meninggal dunia pada revolusi 1946 itu. Jadi bercerita tentang hoax yang membangkitkan orang untuk berkelahi, adu domba, fitnah, itu sudah ada sebelum ada Instagram, Google, YouTube, Twitter, WhatsApp, Instagram, Telegram, Miligram, Kilogram. Zaman dulu pun orang sudah termakan isu propaganda. Jadi kalau zaman sekarang orang mudah dihasut, apalagi sejak adanya fitnah medsos yang luar biasa. Lalu kemudian ulama-ulama, sebut sajalah penghafal Quran, qori-qori'ah, nasyid dan qasidah, alim ulama yang belajar, maka walaupun sudah tidak ada lagi kerajaan Asahan secara budaya masih ada, sultannya ada, tapi tidak punya kekuasaan karena sudah menyatu dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi
karya-karya orang-orang Kabupaten Asahan Tanjung Balai itu tidak putus dimakan sejarah. Ada orang Tanjung Balai ini yang dapat gelar S1, S2, S3 dari Universitas Kairo, jauh di Mesir sana. Namanya Dr. Daud Rashid Sitorus. Ada orang Tanjung Balai Asahan ini yang juara musabaqah tilawatil Quran, hafal 30 juz tingkat nasional Indonesia, diundang ke Makkah Al-Mukarramah pada tahun 1986-1987. Namanya Al-Mukarram Ustaz Armawi Abdurrahman. Didengar berita itu oleh Sultan Hasan Al-Bolkiah, Sultan Brunei Darussalam mendirikan sekolah tahfiz. Dipanggilnya, diundangnya orang Tanjung Balai Asahan ini untuk mengajar di Bandar Sri Begawan. Sultan Hasan Al-Bolkiah tahfiz sekolah penghafal Al-Quran. Lalu kemudian ada orang Tanjung Balai Asahan ini yang debat dengan orang sekuler, orang liberal, menguasai bahasa Arab dan bahasa Inggris. Alumni dari seorang yang mengajar, pernah belajar kepada orientalis. Orientalis itu orang-orang barat yang belajar Islam tapi tidak Islam. Namanya Syekh Naqib Al-Attas, pendiri Islamic Thought, Islam, pemikiran Islam. Didirikannya institut itu untuk membantah orang-orang barat yang menodai Islam. Salah satu orang Tanjung Balai Asahan yang belajar namanya Dr. Nirwan, sekarang dosen di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Jadi orang Tanjung Balai Asahan ini hebat-hebat dulu. Sekarang hebat. Juara Qori internasional orang Tanjung Balai Asahan. Juara musabaqah tahfiz Quran orang Tanjung Balai Asahan. Juara Piala Presiden Qasidah. Kalau orang mau belajar Barzanji suara yang merdu-merdu, sampai saya dengar waktu saya kecil, kenapa lah orang Tanjung Balai Asahan itu suaranya sedap-sedap? Karena katanya Nabi Daud waktu makan sirih dibuangnya sepahnya di Tanjung Balai Asahan. Untuk makan. Jadi cerita itu saya dengar waktu masih kecil. Setelah belajar, setelah mengaji barulah terpikir, kapan pula Nabi Daud makan sirih? Nabi yang paling merdu suaranya kan Nabi Daud. Jadi Nabi Daud itu kalau dia bersenandung, burung-burung yang terbang itu jatuh, tak bisa mengepakkan sayapnya saking merdunya suara. Jadi ungkapan itu ungkapan orang ingin mengatakan bahwa serpih-serpihan sepahnya saja pun temakan Tanjung Balai Asahan, begitulah sedapnya. Jadi kedatangan saya ke Tanjung Balai Asahan bukan mau berceramah, mau mendengar macam mana suara orang Tanjung Balai. Jadi saya pikir tadi subuh ini adalah pembacaan Al-Quran oleh bulan. Biasanya begitu tempat lain. Ada setoran hafalan oleh anak-anak kita. Ternyata apa yang terjadi, sudah hampir 400 tahun lamanya Tanjung Balai tak punya pondok pesantren. Tanjung Balai menjadi negeri terpadat dan termiskin di Indonesia. Tanjung Balai menjadi orang banyak penyebar, pemasok dan pecandu narkoba. Mau tak mau, suka tak suka, ini fakta. Bercerita tentang nostalgia masa lalu Tanjung Balai yang begitu hebat, tapi juga kenyataan pahit. Alhamdulillah sudah diletakkan batu pertama, sudah belajar 70 anak-anak penghafal Quran bernama di pesantren Darul Ihsan. Jadi masih ada secercah harapan. Yang tadi mau terjun ke Sungai Asahan jangan, karena masih ada harapan. Kita supportlah ini supaya jangan sampai nanti ada orang bercerita Tanjung Balai Asahan banyak penghafal Quran, Tanjung Balai Asahan ada juara internasional sampai ke Makkah, Tanjung Balai Asahan ada yang doktor sampai ke Kairo, Tanjung Balai Asahan ada yang pendebat orientalis orang barat sampai ke Malaysia S3-nya.
tapi itu hanya masa lalu. Tidak, Tanjung Balai Asahan sampai hari kiamat tetap hebat-hebat insyaallah. Dengan syarat masukkan anak kita ke pondok pesantren. Kalau anak tidak disekolahkan agama, alamat kapal akan tenggelam. Kenapa? Karena kita dekat dengan laut. Dekat dengan laut ini nikmat. Ikannya mati 1 kali. Di tempat kami Pekanbaru ikannya mati 5 kali. Dari laut ke Sampan sekali, dari Sampan ke kulkas 2 kali, dari kulkas ke Kuali 3 kali. Tapi di sini bergizi. Tadi malam sampai jam 12 malam pun masih tetap juga makan porang lagi. Berkualitas, proteinnya tinggi, sehat pikirannya. Tapi kalau kita tidak arahkan ke menghafal Quran, tidak diarahkan, maka ini na'udzubillah, tantangan zaman ini luar biasa. Yang pertama ingin saya sampaikan adalah anak-anak Tanjung Balai Asahan masa depan mesti tahu sejarahnya. Saya sudah ceritakan sekelumit secuil dari sejarah panjang 400 tahun. Menceritakan sejarah 400 tahun dalam 60 menit bahasa Arabnya mustahil. Tak mungkin itu. Maka carilah buku-buku sejarah tentang Tanjung Balai supaya kita bisa mencerita ke anak cucu kita. Jangan sampai nanti anak cucu kita bertanya, ayah, apa nama kampung kita ini? Tanjung Balai. Apa di Tanjung Balai? Di balai dibangun di Tanjung. Bilang kata Ustaz Somad waktu subuh itu aku ngantuk kali tahap. Tapi insyaallah ceramah ini bisa diulang balik. Kalau kita ingat apa yang saya sampaikan, jangankan Bapak Ibu yang mendengar, saya menyampaikan kita ingat. Tapi insyaallah bisa diulang balik di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, dan komen. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, saya pun jarang-jarang kita jumpa lagi. Ini sejak berapa tahun yang lalu? 2018 ya, Mas. 2018 yang tak dikasih tanah lapang. Yakin banget tempat tausiah. Satu hari itu 3 kali tausiah. Subuh sekali, zuhur sekali, malam sekali. Semalam tausiah, begitu sampai di rumah Pak Gubernur di Medan, habis itu kemudian di Pematang Siantar, kemudian malam tadi di Air Batu. Jadi saking banyaknya kita tak ingat di mana-mana aja ceramah. Tapi ada di beberapa tempat ingat kita sampai mana. Cara yang ingat itu dan balik. Bisa pula kita ceramah tak usah bercerita. Alhamdulillah sekarang bisa tausiah walaupun tidak di tanah lapang karena dalam situasi Covid. Kita tak mau juga terjadi fitnah mulia di tanah lapang. Tapi insya Allah kalau Covid ini berakhir, kita buat di tanah lapang. Masalahnya tanah lapang tak ada di tanah lapang. Panjang umur, sehat badan, Covid ini mati atau balik kampung. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau mau kita mengembalikan kejayaan nostalgia Tanjung Balai di masa silam, maka satu-satunya jalan adalah mengembalikan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak ingkar janji, innaka la tukhliful mi'ad. Walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk Tanjung Balai itu beriman, wattaqau, bertakwa. Allah tak minta banyak, dia cuma minta 2 saja. Beriman kamu orang Tanjung Balai, bertakwa kamu, la fatahna, akan kami bukakan untuk kamu barakatin, barokah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Itu janji Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama wal ard. Perbanyak anak-anak penghafal Quran. Saya mendengar sendiri dari telinga saya, Profesor Dr. Sayyid Aqil Al-Munawwar mengatakan, dulu kata beliau,
Tanjung Balai Asahan itu tempat orang paling banyak menghafal Quran. Dan menghafalnya itu rumah ke rumah. Sebelum ada istilah rumah Quran sekarang. Sekarang bukan main di mana-mana rumah Quran. Dulu, puluhan tahun silam, orang dari rumah ke rumah bukan membaca Quran. Sekarang orang dari rumah ke rumah baru baca batata. Zaman dulu kita Balai Asahan dari rumah ke rumah orang sudah menghafal Al-Quran. Tradisi itu masih ada sekarang. Kalau masih ada, alhamdulillah. Dari bunyi sambutan diamnya dari bingung. Kalau masih ada, kita pertahankan. Kalau sudah tidak ada, kita hidupkan balik. Bangkitkan rumah Quran. Orang-orang Tanjung Balai Asahan yang merantau jauh di perantauan, ini momennya saya menyampaikan, kalian hebat bukan karena kalian berada di luar Tanjung Balai Asahan. Kalau hebat, balik ke kampung halaman, buatlah rumah Quran, buatlah pondok pesantren, buatlah lembaga pendidikan Islam, perbanyak penghafal Quran, selamatkan anak-anak kita dari narkoba, selamatkan dari kecanduan game online, judi online, selamatkan dari perbuatan maksiat dan dosa. Insya Allah akan terbuka lagi pintu barakah, insya Allah. Urus saja akidahmu, urus saja pikiranmu, urus saja hatimu, insya Allah hidupmu diurus Allah SWT. Orang sekarang terlalu banyak mengurus yang tak perlu dia urus. Akhirnya urusan Allah pun mau diurusnya juga. Allah cuma menyuruh engkau membuat pancing. Kau cari bambu bulunya, kau pasang tali pancingnya, kau pasang umpannya. Ikan apa yang datang itu bukan urusan kau, itu urusan Allah. Masalah memasang pancing urusan siapa? Urusan kita. Jadikan anak kita penghafal Quran, dirikan rumah Quran dan pondok pesantren. Masalah rezeki yang datang urusan Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah kalau mau memberi rezeki tanpa ada hitungan hisab. Jadi yang belum berzikir, berzikirlah. Bingung kami macam mana cara berzikir? Malam tadi saya dibawa berziarah ke makam Tuan Syekh Muhammad Isa Sitorus, mursyid tarekat Naqsyabandiyah. Dari Syekh Muhammad Isa Sitorus kepada Tuan Fakih Tambah. Tuan Fakih Tambah anak kandung dari Syekh Abdul Wahab Rokan. Syekh Abdul Wahab Rokan mengambil ijazah zikir tarekat Naqsyabandiyah Qadidiyah di Jabal Abi Qubais. Jabal Abi Qubais, bukan Kubis. Kubis itu pol. Jabal Abi Qubais Makkah Al-Mukarramah. Nama gurunya Syekh Sulaiman Zuhdi. Sampai kepada Syekh Bahakuddin An-Naqsyabandi, sampai kepada Abu Bakar Siddiq, sampai kepada Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada alasan orang Tanjung Balai Asahan tidak berzikir. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Dulu waktu mak saya masih kecil, cerita dia ke saya. Dulu kalau kami belajar barzanji, belajar qasidah, itu guru-gurunya itu diundang dari Tanjung Balai Asahan ke Sidang. Qala syauhi li thaibatin thaibati. Saya cuma sampai itu saja. Itu pun karena selalu diucapkan orang tua itu terniat-niat, tak pernah diajarkan yang kasidah itu. Dulu katanya anak-anak jangan diajarkan kasidah, nanti rusak lagu mengajinya. Jadi kalau kasidah saja, kalau mengaji saja. Nahawan, jahar, kasika, bayati, soba, ras. Kalau diajarkan kasidah nanti kacau. Sekarang alhamdulillah tak kacau karena dua-duanya tak bisa. Mengaji tak bisa, kasidah tak bisa. Jadi nanti dibuat balik musabaqah tilawatil Quran, musabaqah qasidah, musabaqah barzanji. Al-jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi.
Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'u lillah bismillatil aliyah mustadirran faidal barakati ala ma ana lahu wa aulad. Tak pernah saya belajar khusus kepada guru belajar membaca bacaan kita. Terus dari mana Ustaz dapat? Di bawah orang tua, setelah ada orang mengayun anak, ada orang mau menikah, di bawah. Ternyata anak-anak ini tak perlu kita ajari. Asal selalu kita bawa, melekat ke kepala. Dari mana Ustaz dapat? Saya sendiri. Di bawah pergi. Tak ada niat kita mau jumpa Ustaz, mau jumpa ulama, mau mengajian. Tak ada. Niat kita supaya dapat perut kuningan telur ayam. Tapi ternyata pendidikan itu luar biasa. Jadi Pak kata pepatah orang Melayu dari kecil itu lonjak, sudah besar terbawa, sudah tua berubah tidak. Kalau dari kecil sudah kita bawa dia game online, PlayStation, judi online, hancurlah anak-anak kita di masa datang. Tapi insya Allah barokah ulama-ulama, barokah para alim ulama, maka insya Allah Tanjung Balai Asahan ini sampai hari kiamat tetap dijaga Allah SWT. Amin. Tumbang kerajaan menyatu dengan negara kesatuan Republik Indonesia, maka semangat belajar tetap tidak hilang. Tetap orang Tanjung Balai Asahan pergi ke Makkah Al-Mukarramah belajar, lalu kemudian pulang. Ketika dulu datang presiden ke Inalum. Inalum itu apa kepanjangannya? Indonesia Asahan Aluminium. Kepanjangan yang sampai kita tak tahu. Tanya orang apa itu Inalum? Inalum ada saja. Datanglah presiden. Di antara ulama yang menyambut waktu itu yang datang dari Tanjung Balai Asahan, almarhum Tuan Tohir. Tuan Tohir Abdul mendirikan sekolah. Masih ada sekolahnya juga. Apa nama sekolahnya? Al-Falah. Kenapa dikasihnya Al-Falah? Itu bukan nama sembarang nama. Al-Falah, kemenangan, supaya orang Tanjung Balai ini menang. Menang pilkada tak penting. Cuma 2 periode yang bisa kan, 2 menang. Tapi kalau menang dunia, menang akhirat. Kalau kau menang akhirat, dunia akan bersimpuh di bawah tapak kaki. Tapi kalau kau menang dunia, belum tentu akhirat ikut. Menangkan anakmu dunia, akhirat belum tentu ikut. Tapi kalau kau menangkan anakmu akhirat, maka insya Allah. Ini banyak orang sekarang takut menyekolahkan anak sekolah agama. Anak kau di mana? Anakku sekarang SMA plus, mantap. Anak kau di mana? Di pesantren. Makan apa dia? Makan lagi. Sengaja diciptakan Allah otak ini di atas. Udah. Kalau datang yang mau minang SH, gajinya ada di sini. Kalau datang yang mau minang insinyur, ini lagi cari-cari. Tapi kalau datang SAG, bisa negosiasi anak. Itu masih jalan kepada alumni yang masih jomblo. Takut dah. Padahal rezeki dijamin oleh Allah SWT. Rezeki Musa tak akan dimakan harimau. Ini untuk meyakinkan yang jomblo, bahkan tak diambil orang. Tapi kau mesti berusaha. Kalau tak berusaha, ini rezeki untuk saya, air minum untuk saya. Tapi kalau saya tak berusaha menuangkannya, sampai acara tak akan minum. Betul Ustaz? Menyindir. Saya Ustaz yang tak pandai menyindir. To the point tadi. Jadi mari kita jaga anak-anak kita ini. Pesan saya selalu pakai poin-poin. Poin yang pertama, sekolahkan anak sekolah agama. Ustaz rupanya dulu sekolah agama. Ya, SD Al-Jamiatul Wasliyah di sana. SD saya 3. Pertama Madrasah Ibtidaiyah An-Najah di Lau-Lau. Yang kedua Darul Ulum di sana.
Yang ketiga SD Al-Wasliyah, Jalan Cokro, Kisaran, Kabupaten Asahan. Habis itu masuk ke Muallimin Medan. Habis itu masuk ke Darul Arafah. Habis itu balik lagi ke Muallimin. Habis itu masuk ke Nurul Falah Riau. Sekolah agama, tak ada sekolah umum. Lalu kemudian habis itu S1 Al-Azhar, sekolah agama. Habis itu S2 Maroko, sekolah agama. Habis itu S3 di Sudan, sekolah agama. Jadi kalau ada orang mengatakan, kalau kau sekolah agama nanti kau tak makan, saya kurusnya bukan tak makan. Tapi kan bingungnya mau makan apa gimana? Malam tadi, Masya Allah, ikan senangin aduh, ikan bombong aduh, orang bulu aduh, orang dagu aduh, semuanya ada. Apa ditakutkan? Yang penting kau urus pendidikan agama anakmu, adapun dia akan diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, Ustaz ngomong aja, bicara aja, bercakap aja. Mana dalilnya? Wa huwa yatawallas shalihin. Allah akan mengurus orang yang soleh. Soleh tahu lah soal. Wa huwa yatawallas shalihin. Allah mengurus orang soleh. Itulah mengapa ibu selalu minta anaknya Rabbi habli minas sholihin. Itulah mengapa selesai wudu kita minta Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Kenapa minta jadi orang soleh? Karena kalau kita soleh, rezeki kita, hidup kita diurus Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tetap ada usaha dan ikhtiar. Jangan habis sholat subuh tidur. Jadi tanya bini, tak kelar tak kelar. Allah mengurus. Kalau ada laki ibu begitu besok, salah dengar dia kenapa. Tapi ibunya belum marah. Kalau ada begitu besok pagi, abang tak menjawab, menjahin abang. Allah mengurus. Ibu diam aja. Nanti jam 12, jam 1 lapar dia. Ditanya aja, apa makan siang kita? Allah. Mesti ada usaha dan ikhtiar. Allah bangkitkan dia untuk berusaha. Allah bangkitkan dia untuk berikhtiar. Saya di sekolah agama, kaya kali pun tidak, miskin kali pun tidak. Hidup ini kan cuma makan pakai. Hidup ini cuma makan pakai. Makan pakai. Sebanyak-banyaknya orang Tanjung Balai makan, paling banyak 3 kali tambuk. Iya kan? Kalau ada orang Tanjung Balai makan sampai 5 kali tambuk, berarti khususnya berubah. Sekaya-kayanya orang Tanjung Balai, paling-paling bajunya 3 lapis. Singlet di dalam, baju kaos, baju koko, pakai jas. Itu sekaya-kaya. Kalau sampai 4 lapis itu kan kaya domang. Apa yang mau dibilang? Rumah besar tinggal, mobil mewah tinggal, jabatan wali kota. Aku tak wanita. Paling lama jabatan 2 periode. Kalau mau 3 periode di amandemen dulu. Dunia ini sementara, yang kekal abadi mana? Tuh, Tuan Thohir sudah meninggalkan kita, tapi sampai hari ini sekolahnya ada, mengalir pahalanya. Tuan Mufti Asahan Syekh Abdul Hamid sudah meninggal dunia, tapi murid-muridnya melanjutkan di Al-Jamiyatul Wasliyah. Ada Al-Jamiyatul Wasliyah di Tanjung Balai. Mengalir sampai hari ini pahalanya. Dan sejak saya ceramah, maka ulama Al-Wasliyah mendapatkan aliran pahala dari ceramah Abdul Somad. Kenapa? SD saya di Al-Wasliyah, Muallimin Al-Wasliyah, sampai kelas 5 saya di Al-Wasliyah. Maka yang paling indah hidup ini adalah mengajarkan kebaikan. Guru-guru tahfiz Quran Tanjung Balai Asahan terus bersemangat. Kenapa? Karena dari muridmu yang mengajarkan Al-Fatihah,
5 kali dibaca orang 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, witir, qobliyah, ba'diyah, tak putus sampai hari kiamat. Shadaqatun jariyah. Kita tak kaya, kita tak berat, tapi yang kaya raya, yang sampannya banyak, yang ikatnya banyak. Masya Allah tabarakallah, bangunlah pondok pesantren. Apa nama pesantren yang sudah Bapak buat? Alhamdulillah, sejak mendengar ceramah Ustaz Somad di Tanjung Balai kemarin, pabrik semangat aku jual sampai 3.000. Semua punya Bapak berapa? Ada 3.000. Sedikit tadi. Apa nama pesantren yang Bapak buat? Pesantren As-Safinah. Asli Safinah itu apa? Sampan lah. Sampan yang lain tak bisa kau mandi, tapi sampan itu kekal sampai hari kiamat. Aku sudah menyampaikannya. Ada yang terbuka pintu hatinya, alhamdulillah. Sudah aku sampaikan, tak juga terbuka hatinya, campakkan ke laut. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keluar dari masjid tertulis di pintu, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, bukakan aku pintu rezeki. Kenapa ditulis di pintu masjid, bukakan aku pintu rezeki? Karena begitu keluar dari masjid, langsunglah dia mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Pergi ke laut, dipasangnya jala, dipasangnya jaring, dipasangnya pukat harimau. Hebatnya luar biasa. Harimau di darat bisa ke laut. Kalau dari darat ke laut tak apa-apa, asal jangan dari laut naik ke darat. Itu biasanya tak ada yang baik. Contohnya buaya darat, lintah darat. Mudah-mudahan yang terjerat lintah darat dilepas. Banyak juga yang terjerat. Kalau itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa isi ceramah Ustaz Somad kita yang balik kemarin? Pesan dia yang pertama, sekolahkan anak sekolah agama. Kami tak maulah jadi ustaz semua nanti kami. Bagaimana kami ini kalau semua jadi ustaz, siapa yang jadi polisi, siapa yang jadi tentara? Pendidikan agamanya cuma sampai kelas 9 aja, sampai kelas 12 aja. Sanawiyah, aliyah, SMP, SMA, pondok pesantren. Adapun kuliahnya terserah. Mau dia jadi pengacara, masukkan fakultas hukum. Anakku ini Pak Ustaz kemana-mana bawa martil aja. Berarti mau hakim konstitusi itu. Mau jadi hakim MA dia itu. Mau jadi hakim MK dia itu. Nah, masukkan dia fakultas hukum. Anakku ini kemana-mana membawa jarum suntik, fakultas kedokteran. Universitas Islam Sumatera Utara UISU, fakultas kedokteran USU. Sesuai sudah buat jarum suntik. Kalau lulus, kalau tak lulus berarti pakai sabu-sabu. Sesuai sama bakatnya. Jangan sejak mendengar ceramah Abdul Somad semua anak mau dikirim ke Mesir. Saya tak setuju juga. Kalau anak itu tak mau ke Mesir, jangan dikirim. Dipaksa juga anak Tanjung Balai dikirim ke Mesir. Balik bukan jadi Musa, jadi Fir'aun. Nah, jadi kalau dia tak mau ke Mesir, jangan dikirim ke Mesir. Kau mau kemana nak? Aku mau ke Inggris ya. Pak kirim dia ke Inggris. Mulutnya bahasa Inggris, otaknya Inggris, tapi hatinya tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Supaya dia balik ke Tanjung Balai ini, dibangunnya Tanjung Balai ini insyaallah. Membangun peradaban masa lalu. Insyaallah nanti pada tahun 2030 hendaknya kita buat peringatan 400 tahun, 4 abad Kesultanan Melayu Tanjung Balai Asam. Kira-kira setuju? Dibuatkan pameran bazar mata uang. Siapa saja nama mufti-mufti selama 400 tahun itu. Siapa aja gambar raja-raja, sultan-sultan. Karena saya penasaran saya tentang. Setelah saya berkeliling, pergi saya ke Papua, dibawa saya ke Raja Ampat. Raja Ampat itu memang Ampat rajanya. Raja. Disinggahkan saya ke rumah Raja Patipi namanya. Berjumpa dengan keturunan Raja Patipi, mau menengok Quran dari kulit kayu.
ditulis Quran itu di kulit kayu, disampul dengan sampul kulit rusa, dibukakannya. Inilah Quran yang dibawa oleh nenek moyangku dulu saat kami buka kitab Bismillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan mana Quran kulit kayu di Raja Patipi? Dari kerajaan Pasai. Pasai itu di Aceh. Aceh yang disebut dengan Serambi Makkah, ternyata sampai ke Papua 8 jam naik pesawat baru sampai. Terbangun, buka jendela, di awan juga belum juga sampai. Bayangkan zaman dulu ulama Aceh yang menyeberang sampai ke Pulau Kalimantan, lewat ke Pulau Sulawesi, lanjut ke Maluku, sampai ke Papua Barat. Bayangkan perjuangan mereka. Ini kita baru mengajar 2 kali belok sudah mengeluh. Mana jihad kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ustaz Somad ngomong aja begitu. Tak dikasih tanah lapang, tak datang 3 tahun. Sekolah agama. Adapun dia nanti mau kuliah di mana, saya tidak membatasi. Silakan dia terbang sejauh mata memandang. Tapi di hari petang dia akan pulang ke Tanjung Balai. Dia akan membangun lagi Tanjung Balai Asahan, insyaallah. Penduduk Tanjung Balai Asahan ini bukan main, 180.000 orang. Kalau tak percaya, hitunglah sendiri. 80.000 orang. Bayangkan itu sumber daya manusia yang luar biasa. Kalau kita tidak menggerakkan 100%, jadi kalau ada orang mengatakan, wah Ustaz Somad kemarin pengajian di Tanjung Balai ramai luar biasa, penuh masjid, ini tak sampai 1% ya. Artinya apa? Di masjid ramai, yang tak ke masjid lebih ramai. Jangan kita terlalu euforia sesaat. Maka siapa yang paling berkah rezekinya? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Berikanlah berkah kepada umatku. Siapa yang paling awal bangunnya? Yang tadi bangunnya jam 3, ada yang lebih berkah. Yang bangun jam 2. Yang bangun jam 2, ada yang lebih berkah. Yang bangun jam 1. Aku tak tidur. Kau kenapa tak tidur? Jago malam aku ya. Jaga malam pun berkahnya luar biasa. Saudaraku yang kerja security jaga malam, sempat-sempatkan tahajud, sempat-sempatkan witir. Tapi jangan gara-gara tahajud bakal hilang. Kenapa? Karena menjaga ini wajib, sedangkan sholat ini sunnah. Tapi beribadah ini kalau tidak disempat-sempatkan sampai mati kita tidak akan beribadah. Tapi ibadah tidak akan diterima Allah kalau tidak ilmu agamanya benar. Ingat, kita tidak akan bisa jaya kalau tidak menjaga persatuan. Tanjung Balai Asahan ini unik. Rajanya dari Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda itu sukunya Aceh. Tanjung Balai Asahan itu sultan-sultannya Aceh. Masyarakatnya Sitorus, Butabea, Toba. Tapi dia menyebut dirinya kerajaan Melayu Asahan karena dia di pesisir. Dan orang Toba dengan orang Aceh tidak pernah marah. Aceh ada, Toba ada, Mandailing ada, Simalungun ada, Karo ada, Cina tidak diganggu. Asalnya mengganggu. Karena saudara-saudara kita yang datang dari Tiongkok, di mana nampaknya ada daratan, dia datang pakai kapal tongkang kayu, Jet Li, Bruce Lee, Firman. Tengoknya bisa tempat berdagang, dia pun datang. Dia main, ada kencong-kencong. Hubungan kita baik. Hubungan kita bertetangga dari mulai Belawan turun ke Tanjung Balai Asahan sampai ke Riau, Bagan Syafiapi, itu semua hubungan kita tidak pernah saling mengganggu. Kalau mau menengok kerukunan umat beragama, berbeda suku etnis, tengoklah Sumatera Utara. Betul? Jangan ajari kami tentang bagaimana bertetangga, wahai orang yang tak tahu. Tengoklah bagaimana kita hebatnya bertetangga baik.
Yang Islam ada, yang tak Islam banyak, tapi kita tetap menjaga persatuan dan keutuhan. Jangan kepada sesama Islam pula saling membid'ahkan, saling menyalahkan, saling mengkafirkan. Betul. Selama dia masih ahlus sunnah wal jamaah. Ini masalah-masalah sepele berkelahi. Kiblatnya satu, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Allahnya satu, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Nabinya satu, Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, ruhama'u bainahum. Kenapa pula kita berkelahi? Hanya masalah sepele. Kenapa Ustaz tak mau jadi imam tadi? Saya tak mau merusak persatuan yang ada di Tanjung Balai Hasan. Saya tak mau gara-gara saya maju rusak persatuan orang. Mana tahu misalnya selesai sholat subuh biasa di sini berzikir. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tiba-tiba karena imam ini baru datang, tak tahu dia dari di tempat itu tak dibuatnya zikir. Berbisi makmum di belakang. Tidak mau saya rusak itu. Kadang di masjid itu tak berkulun. Rupanya masjid kita berkulun. Nah, ini jangan kita rusak. Tapi ini masalah-masalah khilafiyah. Memang betul Pak Ustaz. Dulu memang di Tanjung Balai ini berkelahi antara Al-Wasliyah sama Muhammadiyah. Kata Al-Wasliyah, sungguh itu sebagai kulun. Kita kaum duo. Kata Muhammadiyah, tidak sebagai kulun. Kita kaum mudo. Alhamdulillah sekarang sudah tak ada lagi perkelahian. Kenapa? Karena sama-sama tak setuju. Aduh ya. Hancur. Oleh sebab itu, ini kita jaga persatuan ini. Jangan berkelahi hanya. Yang perlu kita menyatu masalah ekonomi, belanja ke warung tetangga. Kalau belanja itu lebihkan sedikit ke saudara kita ini karena anaknya mau sekolah. Makanya dulu saya kalau belanja sama almarhumah mak saya ke pasar. Kami tak ada anak perempuan, laki-laki dua-dua. Saya anak pertama, adik saya. Saya selalu bawa mak dia belanja. Saya peganglah kakinya tas sebelah. Saya bilang tak usah ditawar mak. Kenapa? Anak dia mau sekolah, bini dia mau beli baju baru, rumah dia mau beli PH. Kalau kita lebihkan ke dia sudah ada kita ini. Kalau gitu kau tak usah lagi kita kerja. Ini kadang kita ini menawar macam membunuh. Udahlah saudara kita itu menangkap ikan dari tengah laut. Sampailah udah jam 2 siang tak juga laku. Takut dia busuk, dibelahnya perut ikan itu dikeluarkannya, dijemurnya. Berapa ini bu setumpuk? 10.000, 2.000 ya bu. Untung tak aku yang menjual. Bu aku jual kasihan juga. Kau bunuh aja orang itu. Apa yang maksud kita? Tolong saudara kita. Kadang orang kita ini kalau kepada orang di bawah, rakyat jelata, orang miskin susah, di situ dia mau menunjukkan kehebatan dia. Tapi kalau dia pas makan di rumah makan yang mewah, yang kaya, orang bukan cari makan tapi cari kaya, datang orang membalikkan duitnya. Wah, tadi belanjanya cuma 55.000, masih ada sisa lagi. Udah ambil aja Pak. Sakitnya hati saudara kita. Kalau tempat saudaramu kau belanja 1.000 pun kau bertahan. Putus surat lekong. Padahal ini saudara dicari makan, bukan dia mau cari kaya. Gerakan belanja ke warung tetangga. Bagus tak gerakan? Bagus. Gara-gara ini jangan marah kepada Abdul Somad. Kalau cuma mengajak orang ceramah sholat ke masjid, orang tak marah. Kalau cuma mengajak orang puasa Senin Kamis, orang tak marah. Tapi begitu mengajak belanja ke warung tetangga, di situ lalu kemudian orang marah. Apa itu Abdul Somad? Anti kebinekaan, anti NKRI. NKRI kepala tak tahu. Gara-gara kamilah negeri ini bisa bersatu bersama sampai hari kiamat. Kalau sampai yang mayoritasnya mengamuk, sudah lama NKRI bubar, betul? Atas berkat rahmat Allah. Coba tengok. Pancasila, ketuhanan yang maha esa.
Tuhannya mana? Buka penjelasannya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Atas berkat rahmat Allah dan keinginan bangsa Indonesia yang luhur, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Loh, ingat Ustaz, aku yang bacakan itu sendiri. Akulah yang membawa bendera merah putih itu ke dalam suku Talamama, suku Akit, suku Laut, suku Sakai, sampai orang itu tahu menyanyikan lagu bangsa Indonesia. Kok pikirnya cekek? Kadang orang ini anggapnya kita ini fitnah-fitnah nih luar biasa. Postingan saya terakhir kemarin, postingan semalam, begitu sampai di Medan, ini posting saya di Instagram yang followernya hampir 6 juta itu. Ketik saja di situ Ustaz Abdul Somad Official. Tengok postingannya kemarin. Postingan kemarin aku posting stempel Sisinga Mangaraja. Apa tulisan stempelnya di situ? Inilah cap Sinamaraja di negeri Toba, Kampung Bakara, nama kutanya Hijrah Nabi, dari Leiden Belanda, pakai tulis huruf Arab Melayu. Saya posting ini untuk membantah ada orang satu memposting di Twitter, dia tengok di kantor Gubernur Riau ada tulisan Arab Melayu, kantor Gubernur. Kata dia, apa ini? Kenapa pakai huruf-huruf Arab? Oh, kuandukkan aja kepala gitu. Sebelum pakai huruf Latin, Sisinga Mangaraja pun sebelum pakai huruf Latin dia pakai huruf Arab Melayu. Dari mana nenek moyang kita? Kalau dipakai huruf Arab Melayu, kalau masih pakai huruf Arab Melayu, dijamin tak akan ada orang Indonesia yang buta huruf Al-Quran. Saya bukan mau mengajak kita balik lalu meninggalkan huruf ABCD, tetap pakai huruf ABCD. Abdul Somad itu mengajak kita mundur, hanya pakai huruf Arab lalu tidak pakai huruf Latin. Kau mau pakai bahasa apa? Selamat pagi, bonjour. Selamat sore, bonsoir. Siapa namamu? Komong Tutapel. Nama saya Jumapel Abdul Somad. Saya belajar di Darul Hadis Institute, Jesuit Etudiant Darul Hadis Etablissement. Bahasa apa itu Pak Ustaz? Titel S2 saya DESE. Apa kepanjangannya? Diplom Etude Superior Approfondi. Bahasa Perancis. Bahasa Perancis itu mirip-mirip Tanjung Bali. Tulisannya bonjour, membacanya bonjour. Sama, sudah. Dan banyak iklan saya beberapa tahun ini sampai ke handphone Bapak. Sudah, bayarlah ayat lele sebelum tanggal 20. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari jam berapa Ustaz tadi ceramah? Dari jam 5:30 sampailah 6:30. 60 menit kita bersama. Maghrib jam berapa? Maghrib jam 18.27. Sekarang jam 6.27. Artinya sudah boleh sholat sunat isyraq. Cara untuk tahu sholat sunat isyraq, tengok aja maghrib. Maghrib jam berapa? 18.27. Itulah enaknya ceramah di Tanjung Balai. Jamnya canggih. Di tempat lain kadang masih pakai jam dinding itu, baterainya habis. Maka mau kamu lah. Di Tanjung Balai ada jam 18.27. Mana tahu Bapak Ibu bingung nanti mau sholat sunat isyraq jam berapa? Ingat aja maghrib. Apa sholat sunat isyraq ini Ustaz? Kalau cukup 3 syarat namanya isyraq. Sholat subuhnya di masjid, habis itu duduk berzikir tak keluar masjid sampai terbit matahari, lalu kemudian sholat sunat namanya isyraq. Tapi kalau tak cukup 3 syarat namanya duha. Misalnya sholatnya di sampan, sholatnya di rumah, habis itu tak pula berzikir, asik main handphone.
Pas mau berangkat sholat sunat. Sholat sunat apa namanya? Sholat sunat duha. Itu beda isyraq sama duha. Kalau cukup 3 syarat namanya isyraq. Kalau tak cukup 3 syarat namanya duha. Jangan sampai kita mengurus surat ke kantor wali kota, akte kelahiran, KTP dan surat menyurat tanah, pegawainya tak ada. Pas ditanya mana pegawai ini? Sholat duha. 8 rakaat pula. Rakaat pertama Yasin. Kemana pegawai ini cek? Sholat di musola. Sholat apa? Sholat duha. Melayani masyarakat ini wajib. Sholat duha itu sunat. Kenapa kau tak sholat duha di luar di rumah? Kata guru kami sholat duha jam 9 waktu afdal, tapi jam 6:30 sudah bisa sholat duha. Usolli sunnat duha raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Mandi, masak anak, sarapan, ngantar anak sekolah, pergi ke kantor, tetap bisa. Aku tak di kantor Ustaz, di laut memang gue ya. Di laut pun bisa kau sholat, akan sampan muka arah kiblat. Habis itu terserah sampan dulu kemana. Yang penting awal saja memang ada kiblat. Kiblat. Usolli sunnat duha raka'ataini Allahu akbar. Habis itu aku putar dia mana? Di awal itu saja. Sama mana dalilnya sholat sunat boleh di atas kendaraan? Nah, sholat di atas onta. Diharapkan yang onta itu barang kiblat, habis itu dia sholat. Itu dalilnya. Tapi di mobil tak bisa. Mobil tak sama macam sampan. Sampan tak ada bos dalilnya. Mobil tak kenal ganti gigi. Mati lah. Kena hilang pula. Ibadah jaga. Yang pertama, sekolahkan anak agama. Yang kedua, ibadah jaga. Sholat sunat. Sholat wajib tak aku sampaikan lagi. Sholat sunat isyraq ini jangan sampai. Nanti selesai tausiah ini berdoa, habis itu kita sholat sunat isyraq. Waktu bapak ibu sholat sunat isyraq, di situ nanti aku berdoa. Sholat sunat isyraq 2 rakaat. Kalau kau jaga sholatmu, maka rezekimu dijamin Allah SWT. Kalau kau jaga omahmu, maka rezekimu akan dibuat Allah macam rezeki raja-raja. Kalau membelikan pakaian, cari kain yang paling elok. Kalau membelikan makanan, cari makanan kesukaannya, kasihkan ke dia. Dimuliakan Allah. Jangan sampai baju binimu lebih bagus daripada omahmu. Memangnya kau dikandung binimu? Ini banyak jamaah ini sekarang takut kepada bini. Jamaah yang terlalu tersiksa oleh bininya, insya Allah di akhirat nanti tidak kena azab kubur. Karena saking sudah azabnya ditanyakan. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, itulah kaji kita pada subuh ini. Kalau ada yang bertanya, apalah cerita Ustaz Somad kemarin? Angkat yang bolak-bolak saja yang bertanya. Yang pertama, sekolahkan anak sekolah agama. Yang kedua, jaga ibadah. Yang ketiga, jangan berkelahi hanya masalah khilafiyah sepele-sepele. Ada orang tanya kembali, asahan berkelahi masalah jenggot? Tidak. Jangan berkelahi masalah jenggot. Yang sudah berjenggot jangan diejek. Aku menengok kau berjenggot dia macam kambing. Kata yang berjenggot, kalau aku kambing kau anjing. Berkelahi. Jangan berkelahi hanya masalah kaki celana. Abang, kau sesudah mengaji itu kan bertambah tinggi kau. Makan itu celana juga. Yang sudah memotong kaki celana, tak usah disambung lagi. Judul lagunya putus tak bisa disambung. Tapi jangan gara-gara itu berkelahi. Ma'asfalal ka'baini finnar, yang di bawah mata kaki masuk neraka. Kaki kau tertutup, masuk neraka. Jubah kau panjang, masuk neraka. Ada hadis yang lain, manjarra thawbahu khuyala. Kalau sombong, memanjangkan jubah sombong, memanjangkan kain sombong, memanjangkan kaki celana sombong. Kalau tak sombong tak apa-apa, kata Imam Nawawi. Kalau tak sombong tak apa-apa, kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Kalau sombong tak apa-apa, kata Imam Sun'ani dalam Subulus Salam. Kalau sombong tak apa-apa, kata Imam Asy-Syaukani dalam Nailul Awtar. Kalau tak sombong tak
kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnu Al-Hajjaj. Ini khilafiyah ini berhembus, sudah sampai ke Tanjung Balai, sudah sampai ke Ubah. Jangan sampai berkelahi kita masalahnya. Jadi kalau ada orang nanti menyampaikan itu, jamaah yang dimuliakan Allah, judul pengajian kita subuh ini adalah bahwa semua yang di bawah mata kaki masuk neraka. Senyumin aja. Dah basi tu Pak, dari bahas bersama kemarin. Kawannya yang tak update status. Yang penting kita persatuan, mengembalikan ekonomi umat, membalikkan Tanjung Balai Asahan menjadi negeri kebanggaan, baldatun thayyibatun wa rabbun. Itulah kajian kita pada subuh ini. 60 menit bersama bernilai amal soleh. Di akhir majlis mari kita sama berdoa kepada Allah untuk supaya dijauhkan Allah dari Covid, malapetaka, bencana dan musibah. Yang miliki utang dilepaskan Allah Ta'ala, yang belum berjodoh dijumpakan jodoh soleh-solehah, yang belum punya anak diberikan anak menghafal Quran, jauhkan Allah dari penyakit zahir dan batin, kuatkan iman dan Islam. Ala hadirin niyah untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum ya Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La tada'lana zahmat illa ghafarta. Pulang kami dari majlis ilmu ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala aiban illa satarta. Tutupilah aib cacat kami ya Allah. Wala maridan illa syafaita. Saudara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta. Yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya ya Allah. Wala raghiban illa anjabta. Yang belum punya anak, berikan anak yang soleh dan solehah. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Jadikan anak-anak muda kami generasi yang baik-baik. Riba, wazina, wal munkar. Selamatkan Tanjung Balai Asahan dari malapetaka, bencana, musibah, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikan negeri ini negeri yang aman, negeri yang damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban. Berikan kami rezeki yang halal yang baik supaya kami bisa berwakaf, berinfak, bersedekah, membuat sekolah tahfiz Quran gratis untuk yatim dan du'afa. Allahumma in kana rizquna ba'idan faqarribhu. Kalau rezeki kami masih jauh di tengah laut, dekatkan ke Tanjung Balai. Wa in kana fis sama'i fa'anzilhu. Kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan ke Tanjung Balai. Wa in kana fil ardi fa'abrizhu. Kalau masih tertanam di dalam tanah, naikkan ke Tanjung Balai. Wa in kana muqsiran fayassirhu. Kalau rezeki kami masih sulit, masih susah, masih payah, mudahkanlah ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-istiqamata 'ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda. Istiqamahkan kami dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat haqqin 'alaina nahya, dengan itu kami hidup, 'alaina namutu, dengan itu kami mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kami nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Allahumma jma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Satukan kami nanti sebagaimana kami bersama subuh ini, satukan kami di surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Satu lagi. Video